Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab yang sama ya, yaitu bab 1 pada materi, perpangkatan, dan bentuk akar. Untuk pertemuan pagi hari ini, submateri yang akan kita bahas adalah bilangan bulat berpangkat negatif. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masuk pada slide berikutnya ya. Bilangan bulat berpangkat negatif. Bilangan bulat berpangkat negatif adalah bilangan bulat yang mempunyai pangkat negatif. Bentuk umumnya A dipangkatkan negatif N sama dengan 1 per A dipangkatkan N, negatifnya hilang ya, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh, hitunglah bilangan berpangkat di bawah ini. 3 pangkat negatif 2 dia akan menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Negatifnya hilang ya, pangkatnya sama dengan 1, 3-nya pangkat 2, maka dia menjadi 3 dikali 3 sama dengan 1 per 3 kali 3, 9. Betul ya? Nah, ternyata bilangan bulat berpangkat negatif juga memiliki sifat yang sama dengan bilangan bulat berpangkat positif. Masih ingat ya pertemuan sebelumnya? Sifat-sifat yang dimiliki bilangan berpangkat positif. Pak Denny coba ingatkan kembali di sini. Nah, berikut adalah sifat-sifat pada bilangan bulat berpangkat positif yang juga dimiliki oleh bilangan bulat berpangkat negatif. Namun pada pagi hari ini kita akan fokuskan pada bentuk soalnya ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Contoh yang pertama, pada sifat yang pertama yaitu perkalian. Hitunglah bilangan berpangkat di bawah ini. 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 3. Maka dia akan menjadi sama dengan 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya ditambah ya, tambah dengan negatif 3. Maka sama dengan 3 negatif 2 ditambah negatif 3, dia menjadi negatif 5. Nah, kalau udah seperti ini kita ikuti rumusnya, maka dia akan berubah menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 5 sama dengan 1 per 3-nya ada 5 ya, maka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak pangkatnya yaitu 5 kali. Maka dia menjadi sama dengan 1 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya adalah 243. Oke ya, betul ya. Kita masuk sifat yang kedua pada pembagian. Hitunglah 2 pangkat negatif 5 dibagi 2 pangkat negatif 3. Maka dia menjadi sama dengan 2
pangkat negatif 5, karena ini pembagian berarti dikurang ya, dikurang negatif 3. Nah, kita perhatikan ini ada negatif dengan negatif ya, menjadi positif. Nah, maka sama dengan 2 negatif 5 ditambah 3, maka hasilnya negatif 2. Sama dengan kita rubah 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Betul ya? Oke, kita masuk slide berikutnya. Contoh yang kedua. Ini pada perpangkatan ya, sifat ketiganya. Hitunglah bilangan berpangkat di bawah ini. Yang pertama, 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Nih, pangkatnya sama-sama negatif. Maka dia akan menjadi sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikali dengan negatif 2. Nah, kalau ada negatif di belakang seperti ini, kita baiknya kasih kurung aja biar tidak membingungkan ya. Kita kasih kurung seperti ini. Maka sama dengan 2 negatif 3 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif pasti hasilnya adalah positif. Jadi 3 dikali 2 adalah 6. Maka sama dengan 2 pangkat 6 yaitu 64. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Pada perpangkatan ya, ada 5 pangkat negatif 12 dipangkatkan. Nah, ini pangkatnya yang satu positif, yaitu 1/4. Maka menjadi sama dengan 5 negatif 12 dikali 1/4. Maka sama dengan 5. Nah, kita kalikan. Bagaimana cara menghitungnya? Negatif 12 ini dikalikan dengan 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif 12. Terus baru dibagi dengan 4. Maka menghasilkan berapa? Negatif 12 dibagi 4 yaitu 3. Dia ada negatifnya. Maka sama dengan, ini kita rubah menjadi 1/5. Pangkatnya adalah 3, negatifnya hilang ya. Maka kita tinggal hitung sama dengan 1/5 pangkat 3, yaitu 5 dikali 5 dikali 5, menghasilkan 125. Oke, gampang ya. Kita masuk slide berikutnya. Contoh yang ketiga. Pada sifat perkalian dua bilangan. Hitunglah bilangan berpangkat di bawah ini. 2 di pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda ya. 2 dengan 3. Maka dia menjadi sama dengan 2 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 4 ya, negatifnya hilang, dikali 1/3 pangkat 2, negatifnya hilang. Maka sama dengan 1/2 pangkat 4, 16 dikali 1/3 pangkat 2, 9. Maka sama dengan 1 dikali 1, 1 ya. Sekarang 16 dikali 9, 144. Betul ya? Oke, kita masuk sifat yang kelima. Nah, pembagian dua bilangan. Hitunglah. Misalkan ada 6 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 1. Maka dia menjadi sama dengan 6 pangkat negatif 2 dibagi
3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 6 pangkat 2 ya, negatifnya hilang, dibagi 1 per 3 pangkat. Nah, 1 di sini negatifnya juga hilang ya. Maka dia menjadi sama dengan 1 per 6 pangkat 2, 36. Dibagi 1 per, ini kan 3 pangkat 1 ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, pada ini tidak tulis. Maka dia menjadi 3 seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitung pembagian dalam bentuk pecahan? Maka dia akan menjadi sama dengan 1 per 36 menjadi perkalian. Terus belakangnya bagaimana? Dia akan berubah ya. Satunya dia akan di bawah, 3-nya di atas. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal kalikan, sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 36 dikali 1 sama dengan 36. Terus kita sederhanakan ya. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3, maka dia menjadi 1 per 12. Oke ya, gampang. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Kita masuk tugas. Tugas hari ini adalah hitunglah hasil bilangan berpangkat negatif di bawah ini. Nomor 1, negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3. Terus 5 pangkat negatif 1 dibagi 5 pangkat negatif 2. Terus yang ketiga 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 per 4 sama dengan, terus yang keempat 5 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3. Yang kelima 8 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat negatif 4. Cara mengerjakannya ikuti contoh pada materi di atas ya. Sama persis, hanya angkanya saja yang sedikit berubah. Silakan seperti biasa kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Jangan lupa kasih nama dan kelas dan tanggal tugasnya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah belajar. Dan yang kedua, tetap semangat belajar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pak Dini. Dan yang terakhir, Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.